5 Sola Reformasi Gereja. Reformasi gereja pada abad ke-16 merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah kekristenan. Gerakan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther, Johannes Calvin, Ulrich Zwingli, dan para reformator lainnya yang berjuang mengembalikan iman Kristen kepada kebenaran Alkitab. Dari gerakan inilah lahir 5 prinsip dasar yang dikenal sebagai 5 Sola, berasal dari kata Latin sola yang berarti hanya. Kelima prinsip ini menegaskan dasar iman dan kehidupan orang percaya yang sejati. Sola Scriptura hanya oleh kitab suci. Sola Scriptura berarti bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi bagi iman dan praktik kehidupan Kristen. Segala ajaran, tradisi, atau kebiasaan gereja harus diuji berdasarkan kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius 3:16-17 menyatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Reformator menolak otoritas manusia yang menempatkan tradisi di atas firman. Dengan demikian, umat percaya dipanggil untuk membaca, memahami, dan hidup sesuai dengan Alkitab sebagai pedoman utama kehidupan rohani. Sola fide hanya oleh iman. Sola fide menegaskan bahwa keselamatan diperoleh hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik atau usaha manusia. Rasul Paulus berkata dalam Roma 3:28, "Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat." Prinsip ini menolak gagasan bahwa manusia dapat menyelamatkan dirinya melalui amal, ritual, atau jasa. Iman yang sejati adalah percaya sepenuhnya kepada karya penebusan Kristus di salib. Iman bukan sekadar pengakuan, melainkan kepercayaan yang mengubah hidup dan menghasilkan buah ketaatan. Sola gratia hanya oleh anugerah. Keselamatan adalah pemberian Allah semata, bukan hasil usaha manusia. Sola gratia mengajarkan bahwa kasih karunia Allah adalah sumber satu-satunya yang menyelamatkan manusia berdosa. Efesus 2:8-9 menyatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Tidak seorang pun layak diselamatkan, tetapi Allah dengan kasih dan rahmat-Nya memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus. Karena itu, setiap orang percaya seharusnya hidup dalam kerendahan hati dan rasa syukur yang dalam. Solus Kristus hanya oleh Kristus. Solus Kristus menegaskan bahwa hanya Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Tidak ada manusia, institusi, atau sistem yang dapat menjadi jalan keselamatan selain Dia. Yohanes 14:6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kristus telah menyelesaikan karya penebusan di kayu salib secara sempurna. Oleh karena itu, keselamatan tidak membutuhkan tambahan dari perbuatan manusia atau perantaraan lain. Segala kemuliaan dan penyembahan hanya layak bagi Kristus saja. Soli Deo Gloria hanya bagi kemuliaan Allah. Semua hal yang dilakukan oleh orang percaya, baik dalam ibadah maupun kehidupan sehari-hari, haruslah untuk memuliakan Allah semata. Soli Deo Gloria menegaskan bahwa tujuan tertinggi hidup manusia adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kebanggaan duniawi. Roma 11:36 berkata, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Prinsip ini mengingatkan umat Kristen agar hidup dengan kesadaran bahwa setiap talenta, kesempatan, dan karya harus diarahkan untuk menyenangkan hati Allah sebagai penutup. 5 Sola bukan sekadar slogan teologis, melainkan fondasi iman yang meneguhkan bahwa keselamatan adalah karya Allah semata. Melalui firman-Nya, Sola Scriptura, kita mengenal kebenaran. Melalui iman, Sola Fide, dan anugerah, Sola Gratia, kita diselamatkan. Melalui Kristus, Solus Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah, dan semua itu bertujuan untuk kemuliaan-Nya saja. Soli Deo Gloria. Kiranya gereja masa kini terus memegang teguh kelima prinsip ini sebagai dasar kehidupan rohani dan pelayanan yang setia kepada Tuhan.